Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya. Perkenalkan, saya IGD Made Suratnyana. Saya bertugas di program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Saya mengampu mata kuliah Farmasi Fisik. Mata kuliah ini membahas tentang wujud zat, sifat fisik molekul obat, larutan, koefisien distribusi, larutan dapar, larutan isotonis, fenomena antarmuka, rheologi, mikromeritik, dispersi koloid, dispersi kasar, difusi, disolusi, kinetika reaksi, dan stabilitas obat. Mata kuliah ini merupakan dasar teoritis dalam formulasi sediaan obat, baik sediaan padat, cair maupun semi-solid. Pembelajaran untuk mata kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan atau teori dan praktikum. Pembelajaran teori menggunakan metode ceramah, problem-based learning, dan cooperative learning, di mana dosen menyampaikan materi perkuliahan, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya dan berpendapat, dan diikuti dengan penugasan terstruktur berupa masalah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berkelompok. Untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran, pada akhir perkuliahan dilakukan evaluasi berupa kuis dengan indikator soal mengacu pada rumusan indikator pada masing-masing subjek PNK. Dan pada minggu ke-8 serta ke-16 dilakukan evaluasi berupa sumatif, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah video proses pembelajaran pertemuan ke-11 dengan topik emulsi farmasi yang merupakan bagian dari topik dispersi kasar. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke. Jadi perkenalkan dulu ya, saya IGD Made Suratnyana. Jadi mulai pertemuan ke-11 ini, saya akan mengampu mata kuliah farmasi fisik sampai nanti akhir semester ya. Jadi saya tim teaching dengan Bu Dian ya. Jadi sebelumnya ini diampu oleh Bu Dian, tapi mulai minggu ke-11 saya mengampu ya. Oke. Topik hari ini adalah emulsi farmasi ya. Mungkin adik-adik sudah tahu ya, emulsi itu apa? Mungkin ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nika Daengwardani. Izin menjawab, setahu saya emulsi itu adalah campuran minyak dengan air. Oke, benar. Selanjutnya contohnya apa? Oke, silakan. Oke, emulsi minyak ikan ya. Kira-kira apa tujuannya emulsi minyak ikan? Minyak ikan tuh baunya gimana? Enak nggak? Nggak enak. Jadi salah satu tujuan buat emulsi adalah menghilangkan bau yang tidak enak atau menutupi bau obat yang tidak enak sehingga pasien itu merasa nyaman menggunakan obat. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan sampaikan dulu subjek PMK dan indikator dari topik ini ya. Jadi subjek PMK-nya adalah mampu menganalisis aplikasi dispersi kasar, khususnya emulsi ya. Karena kita tahu dispersi kasar itu ada dua, satu emulsi, satu suspensi ya. Oke, indikatornya silakan dibaca ya. Intinya nanti adik-adik bisa mengklasifikasikan dan mengetahui aplikasi emulsi itu apa, kemudian teori emulsifikasi itu seperti apa, komponen formula emulsi itu apa saja, sehingga kita kalau pada saat nanti kita memformulasikan sediaan emulsi, kita sudah tahu ya apa aja komponennya. Kemudian bagaimana cara membuatnya atau teknik emulsifikasinya. Kemudian nanti bagaimana cara membedakan setelah dapat emulsi, kita ingin tahu ini emulsinya tipe apa, kita bisa tahu ya. Kemudian terakhir adalah kita bisa menganalisis apa saja stabilitas emulsi itu.
ya. Sehingga dari sana kita dapat tujuan pelajaran seperti ini, ya. Adik-adik mampu menjelaskan klasifikasi dan aplikasi emulsi, mampu menjelaskan teori emulsifikasi, mampu menjelaskan komponen formula emulsi, mampu menjelaskan teknik emulsifikasi, mampu membedakan tipe emulsi, dan mampu menganalisis stabilitas emulsi, ya. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, silahkan ditonton videonya, ya. Ini video terkait dengan apa itu emulsi sampai bagaimana caranya membuat emulsi yang stabil. Ya, silakan disimak. An emulsion is a mixture of two or more immiscible liquids. One being, want to find out more? Oke. Itu tadi video terkait dengan emulsi, ya, mulai dari definisi sampai dengan bagaimana cara pembuatan dan alat apa yang bisa digunakan agar menghasilkan emulsi yang baik dan stabil, ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa menyampaikan apa yang dapat disimpulkan dari video tadi? Silakan. Coba. Anggi? Mana Anggi? Oh, silakan Anggi. Baik, jadi di video tadi itu dijelaskan terkait dengan pengertian dari emulsi itu sendiri, yang mana emulsi itu adalah campuran dua cairan ataupun lebih yang tidak stabil secara termodinamika dan tidak saling bercampur atau immiscible. Kemudian dijelaskan juga terkait dengan cara pembuatan dan alat yang digunakan. Seperti itu. Oke. Nah, tadi disampaikan bahwa campuran dua cairan yang tidak saling bercampur atau immiscible, ya. Nah, berarti ada dua komponen, ya. Silakan Mirah. Komponennya apa saja? Untuk emulsi yang tidak stabil itu ada beberapa hal ditambahkan. Yang pertama itu perlu menambahkan ilmu Daltov, yang dimana yang kedua itu ada komponen yang dimana perlu ditambahkan hidrokoloid seperti santan gum maupun guar gum yang dapat meningkatkan viskositas serta tetesan tetap terdispersi. Oke. Jadi karena tadi tidak stabil, maka ke dalam campuran minyak dan air itu perlu ditambahkan emulgator, ya. Jadi emulgator itu fungsinya untuk menstabilkan emulsi. Di samping itu juga perlu ditambahkan hidrokoloid. Hidrokoloid kita sudah belajar, ya. Jadi sudah diajarkan oleh Bu Dian bahwa salah satu fungsi hidrokoloid adalah sebagai koloid pelindung yang akan menyelimuti tetesan minyak sehingga tetesan minyak itu tidak bersatu dengan tetesan lainnya. Oke. Oke, yang berikutnya apa yang bisa disimpulkan? Intan, coba. Saya, Pak. Ya. Jadi ada dua jenis emulgator, ada emulgator alami seperti kuning telur, mustard, sama soy lecithin, dan juga emulgator sintesis. Ya, selanjutnya juga ada emulgator memiliki dua bagian, yaitu bagian hidrofilik yaitu yang suka air, dan juga lipofilik yang suka minyak. Selanjutnya juga emulgator itu memiliki mekanisme yaitu dapat menyelimuti tetesan minyak sehingga tidak bersatu dengan tetesan lainnya. Oke. Pas sekali ya bahwa emulgator itu ada dua, ada yang alami, ada yang sintetis, ya. Alami tentu punya kelemahan, ya, karena di alami biasanya lebih mudah terdegradasi oleh mikroorganisme, ya. Kemudian dia punya dua bagian, ya, hidrofilik dan lipofilik. Jadi seperti dia mengikat antara, karena minyak dan air kan sulit nyatu, maka dia diikat oleh si emulgator, ya. Kemudian berikutnya tadi disampaikan apa lagi? Bahwa emulgator tuh milih emulgator tuh kayak apa sih gitu? Mungkin Agung, ya. Agung, silakan Agung. Pemilihan emulgator itu sangat kritis karena di mana memiliki kelarutan lebih baik dalam satu fase dengan fase lainnya, seperti satunya itu di minyak, satunya di air. Emulgator itu dibagi menjadi dua, yaitu emulgator minyak dalam air dan air dalam minyak. Oke.
Ya, jadi pemilihan emulgator dalam buatan emulsi menjadi kritis ya. Kenapa kritis? Karena dia akan menentukan tipe emulsi apa yang akan terbentuk ya. Jadi kalau misalnya kita membuat tipe emulsi minyak dalam air, emulgatornya harus lebih larut dalam air ya, atau HLB-nya lebih besar ya, dan sebaliknya. Gitu ya. Kemudian nah sekarang terkait alat ini ya, apa yang bisa disimpulkan terkait alat? Silakan Angel. Baik, jadi untuk alat kita tuh perlu pakai pressure mixer atau pengadukan cepat dengan energi tinggi untuk bisa menghasilkan tetesan yang kecil. Oke, ya jadi kita kan mencampur dua cairan, tidak saling bercampur ya. Seperti tadi contohnya salad dressing ya. Itu kalau kita kocok, awalnya kan dia terpisah. Minyak di atas, air di bawah. Kalau kita kocok, kita beri energi, maka dia si minyak akan menjadi tetesan kecil, ya, atau disebut dengan globul, ya. Biar tetesannya makin kecil, maka energinya semakin besar diperlukan, ya. Jadi semakin besar energi atau diaduk semakin cepat, maka dia menghasilkan tetesan yang semakin halus. Kenapa perlu halus? Biar dia enak dilihat ya. Jadi kalau emulsinya besar-besar, tetesannya kan nggak enak dilihat ya. Dan rasanya juga pasti, bau dan rasanya juga pasti akan berbeda ya. Karena tadi misalnya ikan, kita inginkan dia ditutupi. Kalau dia masih besar, nanti baunya masih nggak enak ini ya. Maka perlu diaduk dengan cepat. Salah satu alatnya namanya Heiser mixer. Ya, Heiser mixer itu kecepatannya sangat tinggi sehingga dia bisa menghasilkan tetesan minyak yang sangat halus. Ya, oke. Nah, sekarang terkait dengan bagaimana pencampurannya. Ini kan ada fase minyak, fase air ya. Gimana cara tadi salah satu fasenya akan terdispersi dalam fase yang lain. Nah, biar menghasilkan emulsi yang stabil, yang bagus, gimana cara mencampurnya? Ya, silakan, Via. Menurut saya penambahan fase itu sangat penting, Pak. Di mana dengan penambahan fase terdispersi ke dalam fase pendispersinya. Oke, ya. Jadi biasanya fase pendispersi itu jumlahnya lebih banyak ya dari fase terdispersi. Makanya untuk membuat emulsi yang bagus, yang stabil, kita masukkan dulu fase pendispersi dalam wadah, kemudian kita stirrer ya, tambahkan emulgator, setelah itu baru tambahkan fase terdispersi yang jumlahnya lebih kecil. Tapi kalau kita balik, nanti emulsinya tidak bagus ya. Oke, itu ya. Jadi simpulan dari video yang kalian tadi tonton ya. Mungkin ada pertanyaan? Sampai sana dulu ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ayu Maya. Saya izin bertanya, mengapa emulsi itu dikatakan tidak stabil secara termodinamika? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi itu teori emulsifikasi tadi ya. Jadi kenapa dia dikatakan tidak stabil secara termodinamika ya. Jadi tadi kan ada, kita berikan energi ya. Kita awalnya dia nggak bercampur karena memang karakteristik minyak dan air itu sudah nyatu kan ya, itu ya. Maka kita paksa dia bersatu. Kita berikan energi dia ke dalamnya ya. Sehingga dia nyatu. Tapi nyatunya sementara. Makanya disebut tidak stabil karena sementara dia bisa nyatu. Kenapa sementara nyatu? Karena dia energinya lebih besar di sistem itu. Kalian tahu kalau energi besar maka dia stabil, sistemnya pasti nggak stabil. Ya, maka dia akan menurunkan energinya. Gimana cara menurunkan energi? Dia menggabungkan diri sehingga luas permukaannya menjadi kecil ya. Nah, itulah kenapa dia disebut dengan tidak stabil secara termodinamika, karena dia punya energi tinggi, dia ingin stabil, dia akan melepaskan energinya. Gimana caranya? Dia menggabung diri sehingga lebih stabil ya. Bisa diterima? Bisa, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Ya, salah. Bapak, perkenalkan saya merasa tinggi kawan. Saya izin bertanya, bagaimana mekanisme emulgator dalam menstabilkan emulsi? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi gini, emulgator itu adalah komponen utama emulsi.
komponen utama. Jadi ada 3 komponen utama emulsi, fase air, fase minyak, emulgator ya. Nah, emulgator ini fungsinya gimana? Dia akan pertama menurunkan, mekanismenya gimana? Menurunkan tegangan antarmuka. Ya, kalian tahu kalau tegangan antarmuka ini besar, maka dia sulit nyatu. Maka diturunkan sehingga lebih mudah nyatu. Ya. Kedua, dia akan membuat lapisan monomolekuler ya, surfaktan ini. Monomolekuler. Ingat ya, waktu fenomena antarmuka kita sudah belajar, surfaktan itu akan membentuk lapisan monomolekuler di antarmuka. Ya, nggak bisa dia multimolekuler, hanya mono. Karena dia diselimuti di tetesan oleh surfaktan atau emulgator primer, maka dia nggak bisa nyatu ya. Kalau gini dia ya ketemunya dengan surfaktan, dengan pelindung. Ya. Nah, biar lebih kuat, maka kita tambahkan lagi pelindungnya itu koloid hidrofilik, sehingga dia jadi lapisan. Kalau koloid hidrofilik bisa membentuk lapisan multilayer, multimolekular ya, sehingga pelindungnya lebih kuat, sehingga dia akan kalau ketemu nggak bisa nyatu, gitu ya. Itu. Jadi fungsinya pertama dia menurunkan tegangan antarmuka, kedua membentuk lapisan pelindung, ya, sehingga mencegah tetesan-tetesan lain bergabung. Atau bisa juga dia karena surfaktan itu ada yang bermuatan listrik, dia bisa membentuk electrical double layer yang bisa tolak menolak, sehingga meningkatkan stabilitas dari emulsi. Ya, bisa diterima? Bisa. Oke. Kita lanjut. Oke, ini gambarannya, ini emulsinya, kemudian ini flokulasi, ya, berkelompok dia mendekat, kemudian inversi fase tadi ya, kemudian koalescensi ini gabung dia, kemudian dari sini akan timbul creaming atau creaming ke atas atau ke bawah ya, kemudian ini lanjutan dari koalescensi adalah breaking ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke, perkenalkan saya Ranggita Pratiwi ingin bertanya, apa bedanya emulgator primer dan tambahan? Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus ya. Jadi apa bedanya emulgator primer dan tambahan ya, atau sekunder? Primer fungsinya menurunkan tegangan antarmuka ya. Jadi itu wajib ada di emulsi kalau mau emulsinya stabil ya. Jadi karena tegangan permukaan itu tadi berkaitan dengan energi bebas kan ya. Jadi kalau kita turunkan tegangan antarmuka, maka energi bebasnya otomatis turun. Otomatis dia menjadi lebih stabil. Yang kedua, untuk meningkatkan stabilitas, kita perlu tambahan emulgator, yaitu berupa koloid hidrofilik tadi. Ya. Jadi hidrokoloid jadi akan membentuk lapisan multimolekular di sekeliling tetesan. Ya. Karena dia dilapisi lebih tebal, maka kemungkinan dia nyatunya semakin kecil ya. Artinya emulsinya semakin stabil. Ya. Bisa diterima? Oke, terima kasih. Ada lagi? Lagi satu mungkin? Ya, silakan. Perkenalkan saya Santi, Pak izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan emulgator? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Nanti kalau kalian buat, misalnya buat skripsi, tugas akhir ya, saya mau buat emulsi, mau buat krim. Nah, gimana cara membuat memilih emulgatornya ya? Pertama tadi, emulgator ini kritikal ya, kritis ya. Jadi pemilihannya harus pas ya. Pemilihannya tergantung apa? Tergantung dari tipe apa yang kita buat, itu pertama ya. Kalau kita membuat tipe minyak dalam air, berarti HLB emulgatornya harus yang tinggi, atau harus larut dalam air, lebih larut dalam air. Kalau kita pingin air dalam minyak, sebaliknya emulgatornya harus lebih larut dalam minyak. Nah, apa ancang-ancangnya milih emulgator? Kita harus tahu namanya HLB butuh minyak. HLB butuh minyak itu adalah HLB berapa yang diperlukan oleh si minyak sehingga dia paling stabil. Ya, nanti harus dilakukan percobaan, satu seri percobaan dengan menggunakan kombinasi surfaktan yang berbeda-beda nilai HLB-nya. Ya.
Nanti kita buat serinya itu, kemudian kita dapatkan yang paling stabil, kemudian yang paling stabil itu kita buat lebih kecil lagi intervalnya, interval HLB dari emulgatornya, ya. Nah di sana nanti baru kita tahu ini yang paling stabil. Ya, berarti HLB butuh minyaknya kurang lebih segitu ya. Nggak bisa pasti tapi ya perkiraan itu ya. Walaupun di pustaka ada ya, tapi cara yang menentukan secara praktis adalah begitu ya. Kita buat seri campuran emulgator ya. Oke, bisa diterima? Terima kasih Pak. Oke, ini sepertinya waktunya sudah habis ya. Jadi saya simpulkan dulu ya. Jadi hari ini kita belajar emulsi farmasi karena di pasaran banyak sediaan emulsi ya, yang salah satu fungsinya adalah untuk menutupi rasa obat yang tidak enak ya. Nah emulsi itu adalah campuran dua cairan yang tidak saling bercampur, di mana salah satu cairan itu terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan halus yang distabilkan dengan emulgator. Ya. Kemudian tipe emulsi ada dua tadi ya, minyak dalam air dalam minyak. Ya, walaupun ada multiple emulsion. Ya. Kemudian dilihat dari ukuran tetesannya ada yang kasar, ada yang mikro atau mislar. Ya. Kemudian tipenya ada dua, tipe sudah ya. Kemudian secara teoritisnya dia adalah sistem yang tidak stabil ya, karena tadi dia untuk dia bisa bersatu kita perlu tambahkan energi dari luar sistem sehingga energinya menjadi besar. Untuk menjaga energi besar ini sulit. Dia akan berupaya menurunkan energinya dengan cara menggabungkan diri ya, karena energi itu berbanding lurus dengan luas permukaan. Semakin besar luas permukaan dengan kita aduk dia menjadi tetesan kecil, luas permukaan jadi besar, maka energinya semakin besar. Nah energi juga tergantung pada tegangan antar muka. Makanya upaya yang bisa kita lakukan adalah menurunkan tegangan antar muka dengan menambahkan emulgator ya. Nah kemudian metode pembuatan tadi ada gom kering, gom basah, dan fusi ya. Nanti kalau fusi itu gimana? Fusi ini harus dilakukan kalau dia ada komponen padatan ya. Jadi kalau ada komponen padatan nggak bisa pakai gom basah, gom kering nggak bisa. Pasti harus pakai metode fusi karena titik lelehnya kan tinggi itu di atas suhu kamar ya. Nggak mungkin kita nyampur padatan jadi cairan ya. Pasti harus kita lelehkan dulu baru dicampur ya. Itu. Kemudian metode membedakan tadi ada 5 ya. Ada dengan dilution diencerkan, ada dengan pewarnaan, ada dengan kertas saring, ada dengan konduktivitas listrik, ada dengan apa tadi? Fluoresensi. Ya, ada 5 itu ya. Nanti silakan pilih salah satu. Yang mana aja boleh. Yang paling mudah adalah pengenceran ya. Nggak perlu bahan lain ya, cukup air ya. Nah kemudian yang terakhir ada stabilitas ya. Stabilitas itu ada kategorinya fisika dan kimia. Fisika itu ada yang reversible, ada yang irreversible. Kimia itu ada oksidasi, ada yang karena dirusak oleh mikroorganisme ya. Oke, itu simpulan kuliah hari ini. Sebelum saya kasih kuis, ini adalah tugas ya, tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti hasilnya silakan upload di LMS ya. Nah ini adalah menghitung apa nih disuruh? Laju ya, laju pengendapan ya, atau creaming ya. Nanti silakan dihitung ya. Nanti ini dikerjakan kelompok ya. Jadi kalian berkelompok
Kemudian hasilnya dijadikan PDF, kalian upload di Elma ya gitu. Dikumpulkan minggu depan ya, jangan terlambat ya. Kalau terlambat nanti ada pengurangan nilai ya. Oke, itu sekarang kita kuis ya. Kuis ini tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita diskusikan tadi ya. Linknya sudah saya kirim di grup, silahkan dikerjakan ya. Sudah ya, sudah terima ya. Oke, waktunya 5 menit. Oke, udah semua ya. Kita lihat yang banyak salah. Nah, yang salah ya. Oke, yang banyak salah itu ini. Apa tujuan tadi membuat sorry. Apa tipe emulsi kalau kita buat minyak ikan, emulsi minyak ikan? Dalam air. Ya, minyak dalam air ya. Kenapa minyak dalam air? Ya, karena kita ingin menutupi rasa minyaknya. Kalau kita buat air dalam minyak kan minyaknya di luar, jadi malah nggak enak kan ya itu. Oke, ini oke, ini oke, ini. Nah, ini buat oleum resini. Oleum resini apa? Minyak jarak ya. Minyak jarak. Ini biasanya sebagai pencahar atau laksatif ya. Nah, ini kalau caranya begini, itu udah apa nih? Gom kering ya. Ingat tadi kata kuncinya gom kering, berarti gomnya langsung dicampur dengan minyak. Itu ya. Oke, ini ada juga yang salah ya. Nah, berwarna biru. Setelah tambah metilen blue, berarti tipe. Kenapa? Karena minyak metilen blue larut dalam air. Ya. Ini ketidakstabilan emulsi yang bersifat irreversible. Ya. Oswald ripening, koalescensi dan inversi fase. Ya. Oke, yang ini ya tadi jawabannya karena apa? Karena kerusakan koloid pelindungnya ya, baik oleh pH maupun oleh mikroorganisme. Ya, ini sebenarnya skornya belum masuk yang 3 ya, masih yang ini. Tapi udah bagus ya. Jadi artinya ya sebagian besar nilainya bagus ya. Oke. Inilah sekaligus untuk presensi ya. Jadi kalau kalian nggak jawab kuis berarti dianggap nggak hadir ya. Jadi karena keterbatasan waktu saya tidak absensi satu-satu, tapi inilah bentuk presensi ya. Oke, demikian materi hari ini. Ingat minggu depan kita bertemu dengan topik lanjutan masih dispersi kasar, yaitu suspensi ya. Nanti silakan slide yang saya sudah share di Elma itu silakan di-download, dipelajari sehingga minggu depan pada saat kuliah kita bisa diskusi lebih bagus ya gitu. Demikian dari saya tutup pertemuan hari ini. Semoga materi yang kita diskusikan tadi bermanfaat dan kalian diberikan kesehatan terus sehingga bisa belajar dengan baik, dan minggu depan kita ketemu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian video proses pembelajaran yang merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sadu, sadu, sadu.